awali malam ini dengan surah Al-Fatihah. Ada hadirin wa riyadhus Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsu kunta wa ati sayyaka hasanatan tuha wa khalqina sayhul hasan. Para bapak wali ibu jamaah pengawasan ahad malam Senin maupun masjid Abu Bakar As-Siddiq Selatan dengan beliau soal lari-lari dan senantiasa menjaga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada pertemuan malam hari ini senantiasa kita untuk mewajibkan diri kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam majelis yang mana sebagai sarana untuk bersama-sama mendengarkan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama mendengarkan para nasihat para ulama yang mudah-mudahan dengan demikian mengantarkan hati kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya mudah-mudahan kita sekalian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, pada malam hari ini untuk melanjutkan daripada sosialisasi ya, dari waktu yang dulu pernah materi tentang sholat, dan malam hari ini adalah zikir yang diputuskan, yang disepakati oleh majelis tarjih pimpinan pusat sebagai mana bacaan-bacaan yang dilaksanakan setelah sholat fardu, khusus sholat fardu. Bapak Ibu rahimahullah, ini penting kenapa? Mengiringi kita setelah sholat wajib, maka kita melaksanakan kesunahan, yakni zikir setelah sholat wajib. Dan bacaannya bagaimana? Kita lihat dari dalam apa yang ada dalam fotokopi kita ini. Ini adalah hasil daripada keputusan majelis tarjih. Maka kebetulan saya punya buku tuntunan zikir adalah yang dipilih oleh putusan tarjih pusat awalnya. Karena itu ini sebagai sosialisasi sehingga saya
mendapatkan buku untuk kita perbanyak bersama-sama. Alangkah lebih baiknya misalkan bisa dicetak yang kecil ya di depan, ya bukan apa-apa tapi supaya hafal. Ya. Karena tiap hari setelah sholat wajib kita bikinnya dengan bacaan tadi, ya seperti ini yang kita akan sampaikan ini. Silakan ini memungkinkan dan kaitan tulisan wirid ya dikir setelah sholat wajib ya, pada sholat maktubah ya. Bapak rahmatullah bisa ditempatkan di sebelah mana yang nanti dibaca tiap hari otomatis hafal ya. Karena wirid ini adalah datangnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dikir pagi dan petang ya. Pagi dan petang itu banyak sekali ya. Di antaranya ada saya beristighfar, di antaranya ada ayat kursi, di antaranya ada surat al-ikhlas. Ini sama, ada sama dengan bacaan zikir setelah sholat maktubah. Nah, Bapak Ibu Allah, ya. Ya seorang ini zikir pagi nih, pagi dan petang biasa nih, termasuk wonten sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya materi ini termotivasi ya, untuk menghafal ringan ya, ini sebagai diri kita. Bapak Ibu Allah, yang pertama ini adalah ketentuan ketika setelah sholat wajib, baik itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur dan asar, ini bacanya sama ya. Kita lihat nanti ada keterangan kita Bapak Ibu Allah. Yang pertama yang kami sampaikan sebagaimana yang terjemahan di dalam fotokopian. Ketika setelah salam ya, itu membaca istighfar 3 kali. Ya, baca istighfar 3 kali. Ucapannya adalah apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini bacanya ini bacaan yang minimal ya, bacaan yang minimal, dan ini menjadikan putusan tajwid, maka dengan bacaan ini menjadi cukup sebetulnya ya, dengan bacaan ini jadi cukup. Mengapa Pak Rahmatullah? Karena dalam hadis ini dengan bacaan ini ya, bacaan ini adalah di dalam suatu riwayat Imam Ahmad dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayan sharifa min salatihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, ketika beliau selesai dari salatnya ya, qala, maka beliau mengucapkan membaca kalimat astagfirullah salasan. Riwayat ini disebutnya kalimat cukup astagfirullah salasan pimpinan pimpinan. Karena pertanyaan kira-kira kanjeng Nabi mau astagfirullah ya, astagfirullah terus kalimat jalan sakit betul ya, kira-kira sakit betul. Beliau itu orang ya yang mendapatkan wahyu, kira-kira bocor bahasa Arab setelah astagfirullah kira-kira sakit betul? Ya sakit macam-macam. Jangankan beliau kanjeng Nabi yang pemangku syariat ini, yang memberi syariat ini, orang ini baru sakit. Kalimatnya tambah yang lain. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila akhirih. Tetapi ya bagi Allah, yang perlu dipahami, inilah yang menjadikan ternas hadis seperti itu. Maka yang terbaik adalah kalau setelah sholat fardu itu ya cukup sering ini sebenarnya ya, karena sudah diputuskan, sudah dipilih-pilih. Tarjih itu maksudnya apa? Dipilih yang terkuat, dipilih yang terkuat, maka yang terkuat itulah yang dijadikan dasar. Maka ketika kita membaca istighfar setelah sholat fardu, maka cukuplah dengan ini saja
nggak usah nambah yang lain, cukup ya. Apa yang sudah datang dari Nabi cukuplah, tidak usah perlu ditambah. Itu ya. Tetapi menurut saya yang namanya istighfar itu memang ya tidak mukoyat itu tidak terbatas luas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah dzikr katsira. Fadkurullah dzikran katsira, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dari konten itulah maka bacaan dzikir ini termasuk yang diperbanyak boleh. Tetapi kalau kembali kepada hadis maka cukuplah dengan 3 ini selesai. Selesai. Kemudian summa yaqul, kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ya. Setelah astagfirullah dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kalau dia astagfirullah maknanya apa? Saya meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Kenapa ya Allah? Kalau kita renungkan setelah sholat waktu kok membaca istighfar itu apa maksudnya? Karena kita di dalam sholat masih banyak baik sengaja atau tidak melakukan kesalahan, melakukan dosa. Gimana? Makalah didampingi dengan istighfar ini setelah sholat wajib. Kenapa ketika sholat itu tidak khusyuk sholatnya, pikirannya bergaya, jasadnya nangkep sedang sholat, tapi pikirannya bisa tekan di luar negeri, tekan ini kota, pikirannya gimana? Ditambah makin mikir baiknya mau kita jaga kemana sholat itu. Kilingan Pak Prono ya loh. Itu sebetulnya perbuatan yang salah. Masa orang 5 menit kok orang dalam konsentrasi tidak fokus. Sementara kita diberi waktu 24 jam. Masa 5 menit yang sholat maghrib itu misalkan. Kok orang bisa? Nanti sholat kita. Maka setelah sholat wajib, maka yang dibaca istighfar. Kamu ngaku ya Allah. Aku sholat 5 menit itu ingat kepada Allah, ini ditambah mungkin yang lain-lain. Ya, boleh juga. Mau 5 menit kontok ini kok iso fokus dicampur dengan minyak yang lain. Bukankah ini kita harus kita akui minggu maghrib kita akui. Nah inilah maka subhanallah filosofinya ketika sholat wajib baca sholat apa? Sholat ini istighfar. Astagfirullah. Mengaku ya Allah, maafkan dosa ya Allah, mohon ampun ya Allah. Itu kenapa penglima menit itu diberi waktu segera yang pikirannya. Sementara 24 jam 5 menit kok segera ya. Betul itu pulau dia. Nah, mudah-mudahan saya betul dulu Bapak. Nah itu bakal istighfar. Ini ditambah bacaannya belum pas. Ini betul. Ditambah sholatnya kan, macam-macam gaya pikirannya, bahkan yang diucapkan tuh orang bahkan fokus. Ya, kabulama indallah, kamu dosa besar ketika kamu ucapkan dalam sholat tapi tidak memahaminya. Ini bahaya juga Bapak Ibu rahimahullah. Maka subhanallah Nabi mengajarkan, dan ini tentu adalah wahyu ilahi juga. Karena ucapan Nabi itu bukan berdasarkan nafsunya, tetapi apa? Wahyu juga, tapi wahyu yang berupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Al-Quran jelas itu sifatnya biasanya diulang-ulang, ya. Dan cara turunnya adalah dengan malaikat, ya. Tapi kalau hadis tidak. Tetapi sekali lagi ucapan beliau itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tetap arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah baca istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam, ya Allah antas salam, engkau lah zat penyelamat, assalam, engkau lah maha memberi keselamatan.
Wa minkas salam, dan hanya dari Engkau lah keselamatan itu ya Allah. Ini mengakui. Tabaraka maksud Engkau ya dalam cara dengan Tuhan zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Bapak Ibu rahmatullah. Bacaan ini sekali lagi adalah melanjutkan dari istighfar yang mengakui bahasanya keselamatan itu adalah hanya semata dari Allah. Karena Allah adalah Maha Pemberi keselamatan. Ya Allah memberikan keselamatan. Jadi tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah teruji. Nabi Ibrahim ketika dibakar, yang diselamatkan oleh Allah dari api yang panas. Nabi Nuh alaihissalam, dia membuat kapal itu karena menyelamatkan dari banjir bah yang besar. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari ikan bertahun-tahun dikata bukan karena Allah Subhanahu maka dia ikan itu akan menelan Nabi Yunus sampai kiamat. Tapi karena dengan izin Allah dimuntahkanlah ikan itu. Itu sekedar Allah Ta'ala. Maka keselamatan itu datangnya dari Allah saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pemberi penyelamat. Bapak Ibu rahmatullah. Ini adalah yang pertama. Kemudian hadis yang lain sebenarnya juga masih ada, tapi intinya adalah bahwasanya setelah sholat wajib membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma salam. Wa minka salam dan barokah ya dan cara liwat ikram. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu rahmatullah, bacaannya adalah nama, yakni membaca kalimat la ilaha illallah. Ini khusus setelah salat subuh, ya, membaca astagfirullah, kemudian Allah Maha Salam dilanjutkan dengan ini Bapak Ibu rahmatullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yawmil khair yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini sebanyak 10 kali. Sedikit mawar. Ya. Jadi setelah membaca istighfar astagfirullah, kemudian Allah Maha Salam, khusus untuk salat subuh dibacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yawmil khair yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca tidak 10 kali. La ilaha illallah, la tidak ada ilaha ilah Tuhan illa kecuali Allah. Jadi maknanya Bapak Ibu Allah, semua mengaku adanya Tuhan, tetapi Tuhan itu bagi seorang yang beriman itu ditiadakan hanya Allah saja sebagai Tuhannya. Ya, Tuhan. Jadi Tuhannya itu banyak sekali. Manusia itu punya kepercayaan masing-masing. Ada Tuhannya dengan berhala. Ya, orang jahiliyah kan Tuhannya banyak. Ya, zaman Nabi Nuh ada Tuhannya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu nama-nama Tuhan. Itu sebenarnya nama-nama orang soleh, tapi dijadikan Tuhan sebagai sesembahan. Ya, zaman sekarang Tuhan juga banyak. Ya, Tuhan itu apa? Sesuatu yang diikuti, sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang disembah. Itu namanya Tuhan. Nah sekarang sing jenenge Tuhan itu banyak bentuknya. Nggih, ana namanya Tuhan itu berupa jabatan. Nah, macam-macam wonten. Dengan jabatan itu takut kalau hilang, karena kalau hilang jabatan itu berarti dia tidak bisa banyak berbuat. Maka untuk mengatakannya hak tidak mau, takut. Ini juga bisa dijadikan Tuhan lagi, jangan-jangan bukan disembah tinggali tapi ditakuti, ditaati. Padahal harusnya mengatakan yang hak. Qulil haqqa walau murra. Katakan ya benar walaupun pahit. Qulil haqqa, katakan itu benar walaupun pahit rasanya. Bapak Ibu rahimahullah. Di dalam kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarika wahdahu
yang mana Allah itu hanya satu, tidak lebih dari satu saja, wahdah, hal siji dia, setunggal, ahad ya, la syarika, yang tidak ada sekutu, orang yang menemani, orang yang ngancani. Allah berdiri sendiri, tidak ada yang menyerupai bahkan. Lalu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi Allah al-mulk, kerajaan. Jadi Allah itu memiliki kerajaan. Kerajaannya itu bukan hanya bumi toh, itu penguasa dari langit dan bumi, makhluk, semua makhluk, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik yang di dalam bumi maupun di luar bumi seperti langit. Itulah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walal hamdu, baginya adalah segala puji. Ini dari Allah. Kalau dengan kalimat ini, maka apapun yang terjadi di muka bumi yang luar biasa, jangan sampai lupa memujinya kepada Allah. Menolong pinteran, jangan sampai lupa. Subhanallah, maksudnya Allah, dia orang yang pintar. Jangan sampai berhenti pinter repot, tapi menghilangkan memuji kepada Allah, karena dialah yang diizinkan oleh Allah menjadi orang yang pandai. Sama dialah yang dipuji oleh orang yang kaya, hartanya banyak sekali. Tetapi jangan lupa itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang kaya, ada orang yang luar biasa gantengnya, cantiknya, apalagi terkenalnya, pintarnya, itu semua jangan sampai menghilangkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yadil khair, di tangannya Allah Subhanahu wa taala al-khair, kebaikan-kebaikan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, Allah memiliki kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ya, makanya Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita minta kebaikan, maka mintalah kebaikan kepada Allah. Jangan sampai sekali lagi minta kebaikan kepada orang. Ya, orang itu sifatnya terbatas, tapi Allah adalah zat pemilik kebaikan. Maka ketika minta kebaikan adalah mintalah kepada Allah. Maka ada namanya sholat minta dipilihkan yang baik. Sholat apa? Istikharah. Sholat minta dipilih yang terbaik. Karena apa? Allah adalah pemilik kebaikan. Dia dihil khair. Di tanganlah pemilik kebaikan. Maka kalau ada antara sama-sama baik, maka berdoa kepada Allah, laksanakan sholat 2 rakaat dengan salat manusia istikharah. Ya, makanya ya, bagi orang bimbang, ini antara baik dan tidak, ya jelas, tidak tinggalkan otomatis yang baik. Tapi ada 2 pilihan tapi baik-baik aja. Ya, misalkan kok jenengan badhe milih mantu calon apik kabeh, dipilih doa, nggih toh? Anaknya suruh sholat, orang tua juga sama, supaya mendapatkan selain mungkin ya petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik yang nampak tidak ada yang tahu, maka mintalah kepada Allah dipilihkan yang terbaik. Kan gitu. Itu kalau baik sama baik. Tapi sing jelek, sing baik ya, sing jelek tinggalkan orang pilihan-pilihan sing apik otomatis sampai ke Allah. Jangan salah paham ya. Nah gitu. Jadi sholat istikharah. Jadi istikharah minta dipilihkan yang baik. Pokoknya kalau kalimat istah ya, itu maknanya artinya minta. Istighfar minta ampun. Istisqa minta hujan. Istikharah minta diberikan baik. Apalagi istirahat. Iya, itu bahasa Arab ya, istirahat. Minta sing santai, rohani kan santai. Ya akhirnya itu jajan. Sekolah itu, ya kan, gurunya orang ajar, gitu, dahar, gitu. Istirahat, penak. Istihara, ya. Nah, jadi istimanya
meminta. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada namanya wazan istaghfar, istaf'ala. Tambahnya huruf hamzah, sin, ta, tambah 3 huruf. Dari kata fi'il pertama fi'il madhi ya 3 huruf, ghafara ditambah 3 huruf menjadi istaghfar. Ya, artinya minta. Kalau ghafara saja ampunan. Ya, tapi istaghfar jadi minta ampun. Ya. Nah, itu jadi dalam bahasa Arab itu wonten tambahan 3 huruf, ada yang tambahan 2 huruf, ada yang tambahan 1 huruf. Ada yang tambahannya tembang. Ya. Jalbaba, jalbibaba, jilbaba. Fa'an tok itu dan sebenarnya ya wazannya Bapak Ibrahimullah. Lanjut. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan. Ya Allah yang menghidupkan. Jadi ini akidah. Wa yumit dan dialah yang mematikan. Jadi yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya kita lihat di dalam ya medsos itu dilalah ya orang memang mau Allah kehendaki hidup ya dilalah mengalami pergerakan ya. Jadi masih berhenti di tepi jalan, tahu-tahu ada benda dari ini apa reklame itu jatuh, coba ini bergerak, coba kalau bergerak belum ini langsung ada CCTV. Ini memang subhanallah, disitulah ya disitulah Allah Subhanahu wa taala kita lihat ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tsunami, kalau gempa gede seperti itu pun ternyata ada rumah, ada masjid yang tidak hancur. Itulah kekuasaan Allah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disitulah meyakini Allah itu luar biasa banyak Allah ya. Makanya juga ya segala sesuatu yang menunjukkan dan matikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, jelas tadi. Wa huwa dia Allah 'ala kulli syai'in, atas segala sesuatu qadirun, kuasa. Mau menghidupkan, mematikan itu adalah bagi Allah gampang, tidak ada yang sulit. Ya, Allah mengayakan seorang gampang, terkenal gampang. Allah memberikan ilmu kepada orang gampang. Pun demikian Allah akan memberikan kekuasaan gampang, akan mencabutnya gampang. Ya betul. Maka ini akidah. Jadi ketika kita setelah membaca istighfar Allahumma ala salam ditambah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa yadil khairu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca setelah sholat subuh pinten 10 kali ya. Terus Bapak Ibu rahimahullah, masih setelah sholat subuh dibaca lagi tambahan Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, Allahumma ajirni, ya Allah lindungilah diriku minan nar, dari api neraka. Ini bacaannya ringan setelah sholat subuh, bacaan ini. Setelah sholat subuh bacaannya ini dibaca kita 7 kali. Yang ini saya pandu untuk yang fotokopi biar nanti panjenengan pulang syukur-syukur ditempel di depan untuk dihafalkan sendiri, diulang. Jadi caranya untuk menghafalkan malas gampang, ditempel di depan jenengan. Biasa sholat sunnah, misalkan sholat tahajud tiap malam, bisa kesok bangun sholat malam, monggo tiap malam, dan buatan yang pokoknya bisa sholat malam diletakkan di depan, dibaca itu sebagai apa? Mirip nanti hafal. Ya, insyaallah. Apalagi menurut saya ya, untuk sholat wajib di depannya boleh dalam harus itu, karena menurut saya di tempat kita ini wiridnya itu tidak terdengar, ya kan? Beda dengan saudara kita bacaannya jahal wiridnya, sehingga orang masuk masjid musola itu krungu yang dibaca apa. Ini lah kita bacaannya kok orang terdengar, masalah kok. Memang wirid itu bacaan yang tidak dijaharkan setelah sholat wajib. Oke, memang seperti itu. Ya. Memang ketentuan seperti itu. Ya, makanya berarti kita harus membaca sebagai sarana belajar. Ya, jadi kita harus belajar. Ya, supaya walaupun orang terdengar tapi yang dibaca apa? Nah, otomatis harus dihafalkan. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah itu bacaannya
setelah sholat subuh, jadi ada bacaan istighfar, kemudian Allahumma salam, kemudian kalimat la ilaha illallah tadi ditambah Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kemudian untuk sholat setelah sholat maghrib ini, ya. Setelah baca sholat maghrib, membaca sholat 1 dan 2 di atas, berarti ini nomor 10 astagfirullah sama Allahumma salam, itu juga dilanjutkan membaca di bawah ini yang A, la ilaha illallah sama tadi ya sholat subuh. Ini setelah sholat maghrib ya, sama. Terus dilanjutkan untuk sholat maghrib itu Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jadi kalau setelah sholat subuh tadi istighfar astagfirullah, kemudian Allahumma salam. Nah itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kalau setelah sholat maghrib ditambah ini, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, ya, aku minta kepadamu surga. Ini kalau setelah sholat maghrib. Kemudian Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Jadi kalau sholat subuh kalimat tambahan ini apa? Allahumma inni as'aluka jannah. Ini tambahnya itu. Jadi setelah astagfirullah ya kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah ini kalau untuk sholat maghrib bahasanya sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yamliul khayr yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ditambah Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar. Itu bacaannya setelah sholat maghrib. Untuk sholat maghrib hafal Bu ya. Nah, ini dari hafal monggo diletakkan, ditempel di depan untuk sholat. Ya Bapak, ya Bapak dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi ada perubahan. Kemarin belum hafal, ini saya bisa mau hafal. Ini sudah ada prestasi kebaikan meningkatkan ketakwaan. Ya, jadi dalam rangka yang lebih baik. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian setelah itu, ya untuk maghrib dan isya bedanya itu baik maghrib atau isya ataupun subuh ini dilanjutkan yang ketiga Bapak Ibu rahmatullah, bacanya sama. Ya, jadi bedanya antara maghrib sama subuh itu hanya kalimat tadi Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar, itu saja. Ya, kalau yang subuh apa? Allahumma ajirni minan nar saja. Oke? Nah, itu oke. Tetapi kalau maghrib ya ditambahin Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar. Sekarang baik itu maghrib atau yang lainnya atau asar, maka setelah astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Misalnya kalau untuk maghrib berarti apa? Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma ajirni minan nar. Lah kalau maghrib sama, yaitu ditambah yang ketiga. Bacanya apa Bapak Ibu? Ini baca tahlil secara lengkap. Kalimat ini mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'ma wa lahu fadlu wa hasanun hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Ini bacaannya baik setelah salat maghrib maupun isya maupun subuh yang ketiga sama. Sebagaimana yang fotokopi ini sama. Jadi kalau yang beda itu pada salat maghrib dan subuh saja. Ya ini kalau maghrib Allahumma inni as'aluka jannah,
Allahumma ajirni minaha, itu yang setelah sholat maghrib. Kalau subuh apa? Hanya bedanya Allahumma ajirni minaha. Sama dari astaghfirullah 3 kali, Allahumma anta salam, gitu kan? Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yadihul khair yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama. Nah, kalau subuh tadi. Nah, sekarang baik subuh maupun yang lain termasuk maghrib ditambah ini kalimat la ilaha illallah. Lengkap, ini namanya tahlil. Tahlil yang lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Syarikalah artinya sama, tadi sudah kita terjemahkan. Lahul mulku wa lahul hamdu yadihul khair yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan itu semata kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wala na'budu, dan kami tidak beribadah illa iya kecuali hanya kepadanya lah. Dia ada kalimat illa iya artinya hanya kepadanya lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta isti'anah, minta pertolongan. Ya, jadi kalimat iyyaka artinya hanya kepadamu saja. Berarti tidak ada yang lainnya yang dituju. Kalau ditujukan yang lain salah. Jangan kalau ditujukan kepada yang lainnya syirik. Gitu. Ibadah tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Nah, kudu dalam surah Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini keyakinan yang harus kita pegang. Karena manusia hidup kita itu, ya garis-garis besar itu ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau pengen mengetahui ya garis-garis hidup orang yang ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala, selamat dunia dan akhirat, kita baca ikhtisannya dari surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah. Namanya surah Al-Fatihah pembuka. Nama lain apa? Surah kita Umul Quran. Ummu maknanya apa? Oh, Bapak, Ibu, Induk, pusat. Kenapa? Pusat kotanya kecil namanya ibu kota. Wonten bapak kota. Wonten. Ana ibu. Dari bapak alasan protes. Nggih mboten? Lah Kanjeng Nabi sama mengajarkan kepada sahabat itu ketika tanya, ya Nabi, siapa yang harus saya hormati, saya muliakan? Kedua orang saya, tua saya. Maka jawab Nabi, ibu sampai 3 kali. Baru bapakmu. Ibumu 3 kali, baru bapakmu. Ini kan memberikan suatu pembelajaran. Jadi yang diutamakan itu adalah ibu. Kenapa Bapak Ibu rahimahullah? Karena beliau ibu adalah yang mengandung, yang melahirkan. Dan kalau itu yang namanya mengandung itu antara hidup dan mati. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, penderitaan di atas penderitaan, antara hidup dan mati. Nah, ibu sehat belum tentu anaknya sehat. Iya betul. Maka kalimatnya wahnan ala wahnin. Ya, pokoknya ini Bapak Allah, monggo nanti insyaallah menjadi saya yang tetapi tadi pas singkat setelah semalam insyaallah pada waktu yang lain akan kita bertanya. Sing penting nanti panjenengan oleh-olehnya ulang ke rumah ditempel itu di kantor jenengan. Bapak dibaca ya Pak. Nggih, orang sampeyan ingkang sampun insyaallah taala kita akan sampaikan kepada pertanyaan akan datang. Ini saya Bapak Beliau punya ini. Saya dulu pernah ke Yogyakarta. Beli ini langsung ke kantor pusat ya. Saya kita akhiri. Nilai kami berharga Nasallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.